Udah ada itu ya, yang namanya assessment center itu ada di tahun 2016. Hanya pembelajaran sistem merit di situ untuk implementasi sistem merit dalam pengelolaan SDM. Ruang CAT ya 30 orang bisa masuk. Pengembangan kompetensi untuk nanti kerjasama dengan BPSDM itu bisa lebih transparansi sih sebetulnya. Itu juga ada nanti assessment teknis. Menyampaikan surat ke teman-teman di perangkat daerah lain. Omat kedah sarapan gula. Ya, halo Kang Tede, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kang Tete tahu nggak sih, di kesempatan kali ini, episode kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang berkaitan dengan pasti akan ada korelasinya dengan semua rekan-rekan PNS khususnya gitu. Nanti mungkin merambah ke ASN ya, ke teman-teman P3K yang selalu dapat tiba-tiba surat cinta dari BKD untuk dadakan lagi suratnya teh. Dadakan suratnya untuk melaksanakan assessment ya kan, dari kompetensi dan lain-lain. Tapi pertanyaannya suka sama nah dadakan katanya. Nanti nah dadakannya ini kita akan taroskeun kanu gaduh hajatnya ya. Nah di hadapan kita katanya sudah ada Bapak Berry Pribadi Esos MM, dan beliau adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli muda dari BKD Provinsi Jawa Barat, dan khususnya ditugaskan atau bertugas di tim Bangtur atau pengembangan aparatur. Nah namanya udah ganti ya Om ya. Jadi penilai dan pengembangan aparatur dan penilaian kompetensi. Iya itu dia. SOTK baru dan ini nama baru bidang Bangtur. Nah, Pak Berry damang. Alhamdulillah. Hatur nuhun sudah berkenan hadir. Ditunggu 4 tahun. Baru hari ini ya. Ditunggu 4 tahun dari studio lama sampai yang ini, yang itu, yang ini sampai di dia akhir nama. Alhamdulillah Pak Berry tiasa hadir. Saking sibuknya beliau membagi waktu. Nah, Pak Berry ini teman-teman Akang Tete, beliau satu di antara tim yang di bidang pengembangan aparatur khususnya untuk pengelolaan asesmen ya. Nah pastinya berkaitan dengan asesmen itu nggak akan jauh-jauh dengan teman-teman jabatan fungsional lain, yaitu teman-teman asesor. Betul. Nah seperti itu. Nah kabar baiknya adalah mungkin teman akan tadi ada yang tahu, ada yang belum nih kali. Kita punya satu kebanggaan. Kalau identically selalu Jabar, BKD khususnya Jabar sama ini dengan penilaian sistem merit terus-terusan nih dari tahun ke tahun gitu. Per 2 tahun ya Om ya. Kemarin 2024 terakhir dapat nilai terbaik juga, hampir sempurna ya. Hampir sempurna. Nah, diabadikan dengan satu support system yang ada, yaitu dengan telah berdirinya satu gedung namanya apa? Graha Merit. Berada di mana Om? Di Jalan Tubagus Ismail. Jalan Tubagus Ismail. Mungkin pasti teman-teman akan ternyata yang sudah berkesempatan hadir dapat undangan cinta itu. Pasti mungkin sudah bersowan ke sana gitu. Atau yang belum nanti dinantikan aja. Pak Berry akan mengundang. Pak Berry, jadi teh seperti apa nih sejarahnya atau sekelumit tentang adanya hadirnya Graha Merit itu seperti apa? Sebetulnya awal banget itu udah ada itu ya, yang namanya assessment center itu ada di tahun 2016. Hanya saja belum memiliki sapras yang memadai, fasilitas. Cuman kita udah mempunyai beberapa asesor juga. Walaupun dulu itu belum asesor ya, masih ada analis juga, analis kepegawaian yang juga bisa mengasesmen PNS. Jadi mereka juga mendapatkan angka kredit dulu kan berdasarkan PAK ya. Nah, dari situ ternyata ada juga program dari BKN untuk akreditasi. Nah, pas di tahun 2022 kita mencoba untuk ikutan, tapi mungkin belum bisa maksimal karena di tahun 2022 fasilitasnya belum
lengkap. Nah, pas untungnya itu kita terus semangat dari pimpinan juga asesor itu kita terus mencari gedung lah yang punyaan provinsi. Akhirnya kita dapat gedung Graha Merit. Nah, atas inisiasi pimpinan juga dampingan dari asesor juga, akhirnya bisa tuh kita merenov gedung itu ya. Jadi gedung untuk assessment center, tapi sejalan juga dengan adanya juga itu untuk pembelajaran sistem merit di situ, di mana di Graha Merit itu selain jadi assessment center juga untuk jadi pusat pembelajaran untuk implementasi sistem merit dalam pengelolaan SDM. Nah, alhamdulillah pas tahun kemarin tuh 2024 kita itu pas peresmian keluar tuh nilai dari Penkom BKN. Akhirnya kita dapat akreditasinya A, alhamdulillah. Itu langsung diumumkan oleh Pak PLT BKN Pak Haryomo. Dan waktu itu diresmikan juga sekalian gedungnya sama mantan Kemenpan kemarin ya, Pak Abdullah Azwar Anas. Itu sih awalnya. Sampai sekarang timelinenya emang nggak langsung 2024 tapi dari 2016 sudah ada itu sebetulnya. Sudah eksis ya. Jadi awal mulanya memang pasti dari tadi kebutuhan untuk hadirnya assessment center. Betul. Cikal bakal ya. Dan memang ternyata itu menjadi satu kriteria tertentu dalam hal penilaian juga ya, sistem merit dan lain-lain gitu ketika pemenuhan untuk assessment centernya. Awal mula merintis paling berat merintis betul. Dan juga dengan segala keterbatasan assessment center yang dimaksud. Berapa kali kita sebelum hasilnya yang bagus kemarin itu udah dua kali akreditasi satu kali. Baru satu ya? Iya, 2 kali sama yang kemarin. Yang kemarin ya? Iya, betul. Yang sebelumnya masih B ya? Iya, betul. Masih B karena memang memang kendala keterbatasan sarpras yang ada juga ya. Betul. Seperti itu. Dan alhamdulillah diresmikan di Graha Merit itu berarti plus-plusnya ya. Plus-plusnya assessment center nanti Center of Excellence gitu. Center of Excellence untuk tadi untuk kita bertukar gagasan, memperkaya terkait tadi sharing tentang merit system. Betul. Ya tidak hanya di Jabar ya, tapi dari berbagai daerah. Dari mana terakhir nih Om hari ini? Hari ini itu untuk yang khusus COL-nya itu ada dari Sabah. Oh, Malaysia. Iya, betul. Sekarang lagi teman-teman lagi nerima sekarang. Nah, kebetulan itu juga ada alhamdulillah kita ada juga Astama yang qualified-nya bagus ya. Asesor Astama itu asesor ahli utama karena itu kemarin terakhir itu ya ada Pak Iwan masukan. Beliau juga yang sama-sama inisiasi untuk pengen go internasional untuk yang meritnya juga gitu. Luar biasa memang, alhamdulillahnya Graha Merit itu disokong oleh sumber daya manusia yang mumpuni, yang wow banget. Ada Bapak Setiawan, ada Pak Dudi, ada Pak Daud, ada Pak Ferry, Astama ya, asesor ahli utama gitu ya, beliau yang sangat mumpuni. Dan alhamdulillah juga oleh rekan-rekan asesor yang sudah eksis ya, dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi udah mulai go internasional ya. Insya Allah Pak Iwan sama Astama yang lain lagi nge-push terus. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, berarti sejauh ini si Graha Merit ini sudah difungsikan ya untuk proses assessment atau apa gitu? Udah. Itu alhamdulillah terus semenjak ada Graha Merit itu jadi untuk untuk proses penilaian assessment itu terutama untuk yang internal provinsi ya, itu lebih mudah lah karena ya itu fasilitasinya ada, terus pokoknya fasilitasi dari mulai ruangan sampai istilahnya musola udah enak lah, pokoknya enak banget itu. Jadi untuk misalkan kita ada wawancara, ada ruangan khusus, kan sebelumnya ada tuh kita nyobain di BKD, ternyata nggak bisa karena kalau BKD itu kan lebih rame ya. Terus bukan khusus buat itu. Jadi kalau sekarang di sana lebih enak deh. Langsung khusus gitu ya? Khusus pokoknya di sana ya. Pendalaman. Seperti itu. Fasilitasnya apa? Ada apa aja nih untuk berkaitan dengan asesmennya itu sendiri? Untuk asesmen sekarang fasilitas itu ada dari mulai
ruang CAT itu bisa kapasitas sekitar ya 30 orang bisa masuk. Langsung bisa. Keduanya itu untuk yang ruang individu ada 6. Itu individu untuk wawancara kita. Personal untuk ada juga untuk ruang interview atau yang kita sebut juga suka LGD bareng-bareng ada 2 ruangan. Terus ada ruang observer juga. Observer jadi dengan dilengkapi dengan one way mirror juga, jadi ya bisa melihat lah kita dari luar dari one way mirror, jadi si asesor itu lebih enak ya untuk mengenal sosok-sosok yang akan di assessment itu. Terus ada ruang rapat di atas, ada musola ada, toilet, bahkan kalau kita ke bawah itu ada ruang makannya ada khusus tuh. Ada ruang rustic room namanya. Mungkin baru apa ya? Rustic room itu inisiasi dari teman-teman juga. Jadi gimana nih, jangan terlalu kaku nih gedung, kasih aja di belakang ini dirubah sama kemarin ada bantuan dari ya Pak Joko berapa 70 kita saya lupa ya. Nah itu bisa dipakai untuk ruang makan juga. Nah, di situ juga ada amphitheater di bawah. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan dari luar provinsi atau dari internal provinsi mau mengenal soal assessment center atau soal Center of Excellence bisa masuk amphitheater, nanti akan di-host sama rekan-rekan di sana. Nah, udah enak. Terus juga ada beberapa mungkin hal-hal yang baru, mungkin kayak VR dan sebagainya yang bisa digunakan sama teman-teman di COE-nya itu aja sih. Wah, enaknya mah ya sambil room tour ya. Biasanya ke sana pasti room tour akhirnya. Iya, pasti room tour. Makanya nanti mudah-mudahan dengan ini diantaranya pasti, walaupun pasti ini beberapa akan teteh sih diantaranya udah mulai pasti pernah ke sana gitu, menyentuh ke sana, tapi yang belum nanti siapa tahu kapan-kapan diundang gitu atau datang aja ya. Nanti bisa melihat nih satu hal lainnya yang ada di Jawa Barat gitu ya. Nah, kalau tadi dengan segala fasilitas yang ada ya Pak Beri ya. Nah, itu sebetulnya assessment center ini walaupun kan memang relatif masih baru ya, kalau dihitung dari lahirnya kemarin peresmian dan lain-lain gitu ya. Katakanlah diharapkan atau sudah sejauh mana gitu kehadiran assessment center ini, apakah bisa memberikan dampak terhadap teman-teman ASN di Pemprov Jabar? Mungkin juga dalam hal pengembangan karirnya, korelasinya itu seperti apa gitu? Oh iya, itu sangat berhubungan Bu, karena begini, jadi untuk pengembangan karir seseorang itu kita harus hafal ya. Kita istilahnya harus memotret diri kita sendiri. Kan dari situ kita dengan hasil assessment itu kita bisa melihat tuh, posisi kita dari mana, kita di mana, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah dari situ kita bisa mengembangkan kembali, mungkin nanti lewat hasil yang didapat dari feedbacknya Bu. Feedbacknya itu bisa, sekarang ada layanan khusus untuk itu Asmara namanya Bu. Artinya itu asesor membantu ASN Jawa Barat juara. Jadi di situ mungkin nanti keluar bisa mendaftarkan, ada di aplikasi TRK atau juga di aplikasi Siap Jabar. Jadi bisa tahu nih, loh kan sekarang di Siap Jabar ada tuh hasil assessment, misalnya kita kurang sebelah mana, terus feedbacknya untuk kita apa. Talent box juga udah dirilis ya. Betul. Ada juga talent box. Nah itu jadi ada 2 tuh, assessment ada, talent box ada. Cuma memang kalau untuk assessment itu tidak secara langsung ya. Cuman dia sangat berpengaruh ke talent box ya. Karena di talent box itu kan terdiri dari sumbu X sama Y ya. Di mana Y-nya itu kinerja, yang X-nya itu kan diambil sama kualifikasi, potensi sama kompetensi. Nah, kompetensi dan potensinya itu yang mempengaruhi dari asesmennya itu langsung. Jadi kita bisa lihat tuh kekurangannya, misalkan dari kerjasama atau apa, nanti mungkin bisa dikembangkan dari rekan-rekan kita sini juga, nanti lagi diinisiasi untuk pengembangan kompetensi untuk nanti kerjasama dengan BPSDM. Bagaimana untuk cara pengembangan kompetensi dari masing-masing pegawai gitu sih.
Pastinya, karena di antaranya kalau misalnya BKD dengan BPSDM itu pasti akan selalu erat ya kaitannya. Betul sekali. Dan pasti hubungannya harus selalu baik-baik saja. Tidak boleh tidak baik-baik karena harus, demi ya, antara BKD BPSDM dan berorganisasi. Ya, tripartit gitu. Ya. Tidak boleh ada yang ketinggalan, itu harus selalu bersama-sama gitu ya. Nah, itu kan tadi dengan segala hal yang ada gitu. Tadi kalau asmara tadi mungkin akan itu juga sudah pernah ya, tapi yang belum, kalau ada yang mau konsul dengan Bapak Ibu asesor gitu ya, jangan sungkan untuk submit ini aja permohonan ya, misalnya pendaftaran gitu, untuk misalnya ada antrian kok, nanti ada panggilan ya, bersurat lagi kami dari BKD tentukan siapa dari dinas mana untuk bertemu teman-teman asesor pada hari apa gitu kan, dan lain-lain. Nanti bahasanya akan pasti berdasarkan data. Betul. Ya kan, data-data dari Kang Teteh juga. Cuma memang itu aja jadi sebuah note juga, Bu. Jadi ada juga teman-teman yang mungkin belum belum begitu ngeh bahwa kita itu asmara itu untuk asesmen, bukan untuk nilai box. Oh iya. Kalau luruskan box, kalau box itu lebih bervariasi gitu, bukan bagian kita bagian kecil asesmen. Hanya sebagian dari indikator ya. Betul. Yang menentukan nilai itu tuh diantaranya dari asesmen tuh sekian gitu kan. Betul. Soalnya pernah ada pengalaman beberapa kali itu kita udah daftar tapi nggak dipanggil misalkan. Itu karena bertanya soal box, kita nggak punya akses ke situ. Karena kita hanya asesmennya aja. Baik. Ini jadi momentum banget untuk di-clearkan nih khawatirnya. Kok BKD katanya ada asmara tapi kok kita udah daftar nggak dipanggil-panggil. Berarti di-clearkan ya. Berarti kalau memang kaitannya dengan talent box dan lain-lain itu berarti harus kemana dong kalau mau curhat atau mau bertanya terkait talent box? Atau kan mungkin teman-teman ada di antaranya yang ya pasti belum begitu paham nih, Pak. Saya tuh kurangnya di unsur X, Y gitu. Cara baca si talent box itu sendiri kan mungkin perlu ada pendampingan gitu. Betul. Harus kemana nih? Mungkin nanti bersurat aja Bu ke BKD. Mungkin kita kan sekarang alhamdulillah udah ada nih tim khusus untuk pajak talenta untuk berfungsi untuk pengelolaan manajemen talentanya. Nanti bisa bersurat, kita bisa bantu teman-teman yang ingin peningkatan atau melihat membaca ya sebenarnya membaca talent boxnya lebih jauh lagi seperti apa. Nanti timnya udah ada sekarang. Oh, udah ada ya. Nanti mungkin ada Bu Nenden nanti. Iya. Berarti jangan sungkan bersurat aja ya Kang Teteh ya, biar nanti clear gitu kan. Nanti untuk asmara di highlight itu untuk assessmentnya saja gitu, untuk dispesifikkan seperti itu kalau mau berkonsultasi ya. Betul. Nah, Pak, kalau misalnya tadi disampaikan bahwa ada assessment center, ada center of excellence dengan fasilitas-fasilitas yang ada gitu ya. Ini tadi juga disampaikan juga bahwa semua rangkaian fasilitas itu adalah untuk diantaranya membantu membangun kompetensi atau katakanlah karir gitu ya untuk teman-teman. Nah, tadi kan bisa tahu nih saya teh kekuatannya, potensinya di mana, kurangnya di mana gitu kan ya. Nah, ini seefektif apa nih gitu kehadiran si assessment center diharapkannya gitu untuk bisa tadi memetakan nih potensi-potensi teman-teman ASN atau dalam ini masih PNS ya, dan di Pemprov Jabar biar gitu. 2045 teh Indonesia Emas teh udah dengan talenta ASN yang mumpuni gitu. Iya. Sebetulnya kalau melihat ke situ sih Bu, lebih enaknya itu dari sistem merit sendiri ya. Itu bisa lebih transparansi sih sebetulnya. Jadi lebih bisa melihat kondisi kita, kondisi sekitar atau si rekan kerja. Jadi betul-betul transparansi. Jadi bisa kelihatan gitu kalau misalkan saya di sini, saya belum bisa mengembangkan karena dia itu lebih baik gitu. Misalkan kan kelihatan kan kalau lebih transparan. Terus kita bisa kelihatan tuh jalur karir kita mau kemana nih. Karena kita di situ udah kelihatan kan kelebihan sama kelemahan kita di mana. Apalagi sekarang kita lagi menginisiasi juga dari rekan-rekan untuk
peningkatan atau pengembangan untuk itu juga ada nanti asesmen teknis. Nah, karena masih dalam penyusunan ya, karena teknis kebayangkan banyaknya berapa tuh. Kalau kita dari Jafung aja udah 100 lebih. Sekarang kita kalau misalkan bikin instrumen teknis, wah banyaknya gimana. Ini rekan saya lagi bikin juga tuh untuk penyusunan instrumen teknis. Jadi nanti benar-benar tersaring tuh untuk pembinaannya. Terus misalkan ada, kan setiap pegawai ya penelitian kan akhirnya itu ada kelemahan dan kelebihannya, dan itu teh mau gak mau tetap pasti kerucut ya Bu ya. Jadi nanti itu seperti mengerucut untuk jabatan kan, mengerucut ke atas ya untuk formasinya. Jadi betul-betul kelihatan nih, saya itu dari segi sisi misal kompetensi teknis dan manajerial tuh lebih dari Anda, karena udah kelihatan transparansi kan. Ya jadi saya lebih berhak dari Anda untuk ada di atas kerucut itu gitu. Itu sih kalau harapannya ke depannya seperti betul, itu ya. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan ya kan Tante ya. Kita nantikan tim Bank Tur berkolaborasi pastinya dengan banyak pihak gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi assessment center ini tadi kan memang sudah diantaranya kan memang tadi dari Sabah Malaysia diantaranya kan ya untuk pendalaman terkait mungkin sistem merit ya. Betul. Berarti kaitannya dengan Geraha dengan Center of Excellence ya. Nah, kalau berkaitan dengan kalau assessment center itu kan pasti kaitannya ya tadi untuk penilaian kompetensi dan lain-lain. Itu apakah hanya untuk teman-teman ASN Pemprov Jabar atau terbuka dengan kemana saja gitu? Sebetulnya udah terbuka dari dulu sih, sebelum adanya Geraha Merit kita udah karena kita alhamdulillah punya itu ya Bu ya, personel yang lumayan qualified lah istilahnya ya. Jadi banyak daerah juga yang minta bantuan ke kita, tapi dalam tanda kutip dengan kondisi tidak waktu kita kan nggak selalu untuk eksternal ya, internal juga kita banyak lah berkait tahun sekarang. Tapi dari kemarin udah ada Bu, misalkan ada kalau dihitung-hitung ada sekitar 36 mungkin Bu, dari instansi pemerintah pusat sama yang dari daerah lain. Kalau yang pusat itu 5 sih. Sekarang tuh yang terakhir tuh kemarin Kementerian ESDM. Dan sekarang yang lagi diolah itu yang Kemenpan RB Bu. Nanti mungkin hasilnya masih dalam pengolahan. Karena itu yang harus agak di-note, kadang-kadang yang agak sulit itu kadang-kadang yang jadi tantangan kita juga itu untuk mensosialisasikan bahwa memang assessment center itu mudah, tapi untuk take datanya mudah, tapi pengolahannya agak lumayan mau makan waktu juga. Betul. Itu tergantung juga, misalkan kita sekarang mau pakai metode apa nih? Kan metode assessment ada 2 tuh Bu. Ya metodenya itu metodenya metode metode assessment center itu dari kompleks ke sederhana sama sedang, sama metode yang lainnya yang kalau suka sebut rapid test. Nah biasanya kalau untuk yang pengen cepat kita pakai rapid test Bu. Rapid ya ingat sama COVID ya mungkin ya. Karena kita ngambilnya sedikit aja gitu, kalau metode, soalnya kalau metode assessment center itu iya lebih banyak ya. Dari mulai tes psikologinya ada, wawancara juga untuk simulasi. Itu tergantung kebutuhan sih. Tergantung kebutuhan ya. Iya, nah kadang-kadang kalau misalkan untuk sesi terbuka itu pakai yang kompleks, jadi simulasinya juga ada 3 itu. Nah itu lebih lama, makanya itu ya variatif lah. Tergantung misalkan permintaan dari luar. Kalau misalnya eksternal tuh maunya seperti apa, nah itu agak lumayan kita ngelihat waktunya itu yang agak sulit itu. Walaupun kita sebetulnya personalnya banyak, tapi tetap kalau banyak juga yang datang lumayan juga. Apalagi kalau bisa bersamaan ya. Ini sih pihak A pengen beres kapan, targetin kapan itu kan juga pasti harus terpecah juga ya, terbagi gitu. Tantangannya di situ diantaranya. Betul. Dan kita kadang nggak bisa prediksi ya kapan
bersamaan Betul, dan betul. lain-lainnya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi itu kan pasti hasil asesmen itu tuh nggak akan jauh-jauh, ya tadi harus diolah oleh tim asesor gitu kan, seperti itu. Dan itu kadang pastinya selalu butuh waktu karena harus ada ketepatan dalam hal penilaian dan lain-lainnya. Jangan sampai melenceng dari data yang sudah ada dari assessment. Nah, itu data-data yang ada itu tuh teruji pasti dipakai gitulah. Begitukah gitu untuk dari tadi penentuan jabatan atau pengembangan karir lain-lainnya gitu. Itu jadi dasar banget gitu kan mungkin. Kalau untuk internal itu sangat berfungsi besar, karena itu nanti kan dari kita itu kan dari data itu kan semua masuk ya ke aplikasi kita, aplikasi online assessment center OAC itu langsung bisa nanti menyambung ke itu Bu, ke yang tadi talent box Bu. Nah, sementara untuk kita promosi itu atau rotasi itu kan kelihatannya masih ke box ya Bu ya. Jadi sangat-sangat membantu Bu. Kalau untuk yang promosi gitu atau misalnya rotasi. Nah kalau satu lagi gitu, misalkan untuk nggak ke jabatan juga bisa juga ke itu ke pengembangan kompetensi. Jadi nanti bisa juga diintegrasikan kita tuh ke ada aplikasi ICS namanya tuh, Integrated Competency Test kalau nggak salah. Jadi itu otomatis bisa masuk ke situ. Jadi bisa setiap orang bisa kelihatan tuh langsung. Kekurangan saya di mana ya waktu tadi, kelebihan saya di mana. Nah nanti itu kita kirim juga ke BPSDM balik lagi. Si ICS Integrated System ini tuh punya BKD atau dengan BPSDM? Itu punya BKD. Jadi di situ nanti kita kirim lagi. Nah kalau di BPSDM nanti lari ke yang namanya Talent Connect. Ya Talent Connect. Ya. Nanti namanya ke Talent Connect itu. Jadi nanti akhirnya dari ICS ke Talent Connect baru BPSDM yang mengolahnya untuk pengembangannya seperti pengembangan apa. Panggilan peserta dan lain-lain. Jadi nanti akan auto terbaca ya gap kompetensi teman-teman sejabar gitu ya. Saya kurangnya di mana? Berarti dari hasil assessment, dari hasil mungkin peer review dan lain-lain di bulanan kita lakukan ya. Nanti akan mengerucut, diintegrasikan di ICS tadi, dan ujung-ujungnya di BPSDM untuk dipanggil. dipanggil lagi pelatihan diklat-diklat untuk memperkaya hasanah kita ya. Iya betul. Baik, berarti itu otomatis juga diharapkan bisa semakin membuka gitu ya, keterbukaan, akuntabilitas pengelolaan SDM juga mungkin. Betul. Sangat terbuka. Semakin ini ya. Nah. Sejauh ini gitu kan dari yang sudah berjalan assessment pernah dengarkah feedback dari teman-teman Pak Beri? Seperti apa curhatannya nih? Aku tanya ya. Ada banyak sih sebetulnya. Ada misalkan kan baru tahun kemarin ya dibuka tuh si hasil assessment sama box kalau nggak salah ya. Banyak yang nelfon juga kok saya assessment saya gini. Saya begini, tapi memang itu ya namanya apa? Si data kan sebetulnya dinamis ya Bu ya. Data. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang memuaskan, itu mungkin belum diterbarukan si data. Nah, emang kita juga rencana program tahun ini yaitu untuk mereassessment teman-teman yang dari Provinsi Jawa Barat, biar si nilainya itu bisa bertambah Bu. Karena mungkin si nilai asesmen itu udah kadaluarsa, jadi harus kita reassessment lagi. Kan itu untuk reassessment biasanya 3 tahun sekali Bu, satu orang 3 tahun sekali lah. Berarti saya juga harus siap lagi nih dipanggil untuk assessment yang seharian itu ya. Betul. Sampai keringat dingin. Bahkan terakhir Pak Beri menyampaikan surat ke teman-teman di perangkat daerah lain itu adalah omat kedah sarapan heula. Itu tadi ditekankan. Di note banget ya. Di note banget, di blok kalau bisa ditebelin gitu. Karena memang kendalanya ya itu dia butuh kesiapan physically ya. Mentally betul, pasti gitu kan kesiapan itu, tapi physically juga tidak kalah penting. Betul. Karena kita kan butuh fokus yang luar biasa. Luar biasa itu. Ya. Karena tadi mungkin
Pak Beri juga tadi sampaikan ada sih yang feedback merasa tidak terpuaskan dengan data yang ada. Tapi kan teman-teman asesor itu tidak mungkin ngarang gitu untuk memberikan deskripsi dari hasil assessment kan pasti itu berdasarkan data. Berarti kita harus juga tadi khawatirnya kondisi udah rada kunang-kunang dan terus kapan ya. Jangan abi saya nu penting beres gitu kan. Nah itu kan berarti nggak representasi. Iya jangan sekali seperti itu. Jangan. Karena gini pernah ada kejadian. Saya nggak ngomong nama ya. Jadi mungkin takutnya kita ada teman-teman apanya assessment ngasal aja ngisi ya. Cepat keluar. Pas suatu saat ada assessment dipakai untuk kepentingan yang lain, dia tidak lolos. Terus dia komplain kan ke kita, ini kenapa sih nggak lolos? Tapi kan kita punya data. Ini bapak data seperti ini atau ibu seperti ini datanya. Jadi kalau misalkan ibu waktu itu ngisinya benar mah mungkin nggak seperti ini. Kan dia juga jadi nggak ulang sendiri kan. Aduh iya nyesel juga. Ya itulah makanya kalau misalkan jangan terlalu meremehkan lah untuk asesmen itu soalnya itu kemana-mana Bu. Itu sangat nyambung ya kan tadi box terus karir pengembangan kemana-mana mau sekolah jadi susah misalnya apalagi nanti kalau misalkan ada itu mau misalkan nanti bisa dipakai untuk double assessment ada beberapa jabatan yang bisa dipakai double assessment susah juga nanti untuk naik jabatan atau naik jenjang atau misalkan untuk pindah jabatan ke Jakung itu susah juga kalau misalkan. Jadi itu tuh akan kemana-mana. Kemana-mana, sangat-sangat kemana-mana. Jadi warning dari Pak Beri ini khususnya untuk Akang Teteh yang tercinta. Kalau ada undangan assessment, pokoknya mah siapkan mentally, physically, segala-galanya untuk mendapatkan hasil terbaik yang bisa Akang Teteh lakukan gitu. Merepresentasikan sebetul-betulnya dari diri kita ya. Jangan sampai tadi karena merasa nu penting enggak beres. Ternyata potensi-potensi kita tidak tergali dan tidak terbaca dari hasil asesmen yang ada. Padahal kalau kita lihat misalkan si orang itu sangat kompeten gitu, tapi ya itu mungkin nggak sengaja juga karena mungkin kesibukan yang lain. Aduh, nih capek, itu bahaya juga. Nah, Pak Beri biasanya kalau Pak Beri sharing surat asesmen panggilan yang, pertanyaannya tuh ya, kenapa harus dadakan? Dan saya selalu menyampaikan kembali ke beliau dan ke tim gitu, Pak ini aya donaroskeun nahan dadakan. Atuh ais antu dadakan mah sanes assessment. Nah itu tolong di-clearkan nih di forum ini Pak. Biar jelas. Jadi kenapa harus dadakan? Jadi intinya kan kalau misalkan kita harus aware setiap hari berarti kita tuh nggak boleh lengah gitu. Kita mau bekerja berarti kompetensi kita harus terus dilatih sama kita. Intinya sih itu jadi kapanpun siap gitu. Iya, berarti kan kita harus truly us gitu kan. Sebetulnya kita berarti kalau kita merasa memang kurang di mana ya kita harus ready selalu setiap saat untuk meningkatkan tadi ada gap kompetensi yang mana berarti kita akan berusaha meningkatkan dan kapanpun kita dites atau di assessment gitu kan kita udah ready dengan segala yang sudah diterapkan juga nih dalam keseharian, jangan cuma buat assessment barunya gitu. Seperti itu makanya jadi diantaranya strategi itu tuh ngedadak itu Akang Teteh diantaranya strategi untuk tadi melihat potensi sesungguhnya dari setiap teman-teman yang di assessment seperti itu. Jadi clear ya. Jadi tidak ada itu laminat. Tapi kadang tadi berkaitan dengan kesiapan physically ya, mentally kadang gitu kan, orang juga berhalangan gitu untuk ikut tes, untuk ikut assessment sesuai jadwal. Tapi jangan hariwang. Biasanya kami sampaikan juga ya kalau misalnya ada keluhan-keluhan, bukan keluhan sih, mohon maaf di tanggal sekian jam sekian saya berhalangan, bisa digeser tidak, dan itu selalu bisa ya insya Allah diatur. Asalkan tadi jangan sembarangan sembrono gitu karena akan merugikan kita juga. Betul harusnya itu. Misal kita dari hasil assessment itu merepresentasikan kita pada level tertentu, ternyata karena kita tidak sungguh-sungguh, karena ignorance dan lain-lain, jadinya ada di level yang tidak representasi sayang banget kapasitas kita, kompetensi kita ya. Berarti warning banget nih dari Pak Beri makanya ya. Seperti itu. Jadi diharapkannya dengan hadirnya assessment center, intinya
tadi ASN Jawa Barat akan seperti apa nih Pak Beri? Jadi ya kita pengennya sih ASN Jawa Barat itu dengan adanya assessment center itu bisa lebih berkembang ya, meningkat semua kompetensinya, juga potensinya bisa tergali. Jadi untuk jadi apa ya, menuju era yang ke depan mungkin ya, kita jangan sampai ketinggalan sama orang gitu. Jadi istilahnya kita itu semua kompetensi kita bisa terpenuhi dengan baik, dengan kita bisa melihat nilai kita sendiri kan. Kan ada pepatah kan, kalau kita ngelihat orang tuh gampang, ngelihat di sini yang susah banget. Iya. Jadi kalau dengan ini kan lebih enak ya. Betul. Jadi kita bisa mengembangkan. Insya Allah kalau misalkan semuanya bisa mengembangkan, juga tahu kelemahan kelebihannya, bisa Jawa Barat bisa lebih maju lah ke depannya, insya Allah lah. Jawa Barat. Amin, insya Allah gitu ya, dengan rekan-rekan yang juga tadi dedicated untuk mengawal ini semua ya, untuk akan datang di Pemprov Jabar. Pak Beri, terakhir nih, ada himbauan atau apa gitu untuk akan datang di Pemprov Jabar terkait dengan hal ihwal yang kita bahas? Oh, ada sih, itu aja. Pesannya kalau pokoknya dipakai asesmen tuh dioptimalkan, sangat optimal, agar nanti prosesnya atau persiapan desa fisik itu jadi hasil dengan optimal itu kita bisa melihat diri kita sesungguhnya. Kita bisa dan hasil si asesmen itu bisa dipakai ke depan untuk karir sama pengembangan kita. Mungkin itu aja sih Bu. Cuman ada pantun saya sedikit. Asik, siap-siap. Jadi ini pantun khusus buat teman-teman ASN. Siap. Oke. Makan ikan teri dengan buah tomat. Cakep. Kerjakan dengan teliti juga cermat. Cakep. Pagarli di kantor camat. Cakep. Agar nilai kompetensi bisa selamat. Nilai kompetensi kita biar selamat, jangan asal-asalan, biar representatif dengan diri kita seada-adanya ya, Pak Beri ya. Hatur nuhun ya Pak, sudah hadir, sudah banyak sharing di sini. Nanti mudah-mudahan kita akan mengundang beliau lagi dengan sesi khusus. Bagaimana cara menaklukkan assessment Sugantiasa gitu ya. Baiklah Kang Teteh, jangan lupa lah like, subscribe, komen, follow sosmed BKD Jabar, dan jangan lupa juga nantikan informasi-informasi yang akan beredar nih di kanal-kanal BKD resmi. Dan yang pasti kita akan selalu woro-woro ya, bahwa BKD itu akan selalu berdedikasi, Pemprov Jabar khususnya, tidak ada pungli-pungli, tidak ada bayaran-bayaran apapun. Ini lagi tren lagi nih Pak, isunya terkait CPNS, P3K, bahwa dengan pihak-pihak tertentu dan lain-lain tidak ada. Itu berarti kalau Akang Teteh dalam prosesnya mau itu mengawal urusan kepegawaian, urusan rekrutmen CPNS atau P3K, itu tidak dibenarkan jika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan BKD atau mengawal menjanjikan sesuatu, itu dipastikan tidak ada. Jadi tidak bertanggung jawab ya. Berarti kitanya harus cerdas ya. Betul. Gak boleh gampang tergoda. Udah zaman sekarang, jangan yang aneh. Clear sekarang. Clear aja sekarang. Semua juga aturannya sudah clear dari pusat dan lain-lain. Transparansinya luar biasa ya. Hatur nuhun Kang Teteh, Pak Beri, hatur nuhun, Ajib-ajib, ASN Jabar ikut bicara.